Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana biha bi ulum fid dharain amin. Aqalul ghusli al-wajibu fihi ta'mimul badani bil ma' akmalul ghusli lahu khutwatun. Al-awwalu yudha'ul mayyitu 'ala al-mughtasal wa yakunu 'ala lawhin fihi suqubun la'alla ya'uda ilayhi rashash. Wa yakunu fi thawbin raqiq wa mustalqiyan ala ghafa wa rijlahu li jihatil qiblah wa yakunu al-ghuslu fi khalwatin wa tahta sagfin wa la yahduru al-ghusla illa man yu'awinu al-ghasil wa waliyuhu wa tahta sagfin wa yughatta wajhuhu min awwali ma yadahu ala al-mughtasal. Kita masuk pada bab memandikan mayit. Adapun yang diwajibkan untuk memandikan mayit, yang pertama hal yang diwajibkan ta'mimul badani bil ma'. Intinya si mayit tersebut disempurnakan seluruh badannya mengenai air. Itu saja. Ketika seluruh badannya tersirami oleh air, maka itu sudah dikatakan mandi. Tapi ada satu kesempurnaan, tidak hanya sekedar memandikan mayit seperti itu saja, mensiram ya itu. Tapi kalau mengambil wajibnya, ya sempurna, gugurlah satu kewajiban. Tapi ada satu kesempurnaan. Nah ini beberapa langkah-langkah untuk memandikan mayit mencapai satu kesempurnaan. Yang pertama, mayit itu diletakkan pada suatu tempat. Al-mughtasal atau kalau sekarang itu ya tempat pemandian mayit itu, nah itulah. Kemudian wa yakunu 'ala lawhin fi suqubin, diusahakan di atas, di bawah tempatnya itu ada lubang biar air itu mengalir, intinya agar tidak mercik air itu kepada yang memandikan. Makanya nanti hukum memandikan orang yang memandikan mayit, apakah dia itu wajib mandi? Kan banyak orang itu kan menyangka begini, kalau udah habis mandikan mayit dia wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi, dia disunnahkan mandi. Tapi dia bisa menjadi wajib hukumnya apabila yang dia mandikan itu kemungkinan jasadnya, misal jasadnya itu luka-luka, ada najisnya. Dia kan berhadapan dengan najis. Nah, kemungkinan najis itu airnya itu bisa mengenai kepada badannya. Nah, sehingga badannya tersebut terkena najis. Nah, disitulah dia wajib mandi. Tapi kalau misalkan mayit itu biasa-biasa saja dan dia pun mandikan pun menyirami dengan, dia yakin tidak ada kena percikan, ada najis. Kalaupun kena percikan, si mayit ini tidak ada luka, tidak ada apa, dia tidak dianjurkan juga untuk mandi. Ya, kalau dia mau mandi boleh, kalau tidak pun tidak jadi masalah. Wa yakunu fi thawbin raqiq, ya. Dan si mayit tersebut dibungkus atau diletakkan di atasnya dengan saubun raqiq, kain yang sedikit tipis. Tidak terbuka begitu memandikan mayit, tapi dia ditutup juga dengan kain. Wala yasluhu ghusla illa man yu'awidul ghasil. Dikatakan di sini, li'annahu astar lahu wa kaunuhu baliyan khafifan yasilal ma' ila bisud. Jadi ini mayit ditutupi dengan kain yang tipis. Nah, di atas kain itulah biar air itu jatuh gitu. Kemudian
Summa ini tas'adakhala yadahu fi kammihi wa illa fataha dakharisah. Artinya kalau memang seandainya memungkinkan dia untuk memasukkan tangannya langsung bersentuhan, kalau memang udah tidak bisa lagi air itu, kayak ditengok misalkan badannya gemuk apa semuanya, ya tidak apa-apa. Cuman dipastikan tangannya itu harus terbungkus dengan kaos tangan. Jadi itu yang nanti jadi masalah kalau yang memandikan itu tidak menggunakan sarung tangan, karena dia akan nanti mengenai bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya sensitivitas. Nah di situ tetap diharamkan apabila dia tidak menggunakan sarung tangan kalau tersentuh bagian-bagian yang vital tadi. Wa yakunul wa mustalqiyan ala ghafah wa rijlahu li jihatil qiblah. Jadi usahakan kalau tempat jenazah ini kan yang sekarang ini kan bisa diputar-putar kan. Nah, jadi kalau ini bisa diputar kan nih. Misal ini jenazah berarti kepalanya ke sana, ini kan kiblat. Saya contohkan gini jalan. Kayak orang sholat gitu. Kayak orang sholat begini. Nah, berarti kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, jadi tempat mandinya itu begini modelnya. Usahakan seperti ini tempat mandinya itu. Nah, berarti kan kakinya begini. Tetap dia menghadap kiblat. Nah, itu sebagaimana riwayat Sayyidah Aisyah yang sering saya jelaskan, kiblat kita itu dari hidup sampai mati. Sampai mati pun kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kita itu sebenarnya tidak ada yang tak menghadap kiblat. Salat ngadap kiblat, hidup ngadap kiblat, tidur ngadap kiblat. Apalagi? Pokoknya semuanya menghadap sampai mati pun kita harus menghadap kiblat. Di salat pun kita menghadap kiblat. Ya. Sampai mati pun kita menghadap kiblat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kiblat itu dari hidup sampai mati. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin. Hendaklah ketika memandikan itu fi khalwah. Tempat yang tidak terlalu bebas, bukan jadi tontonan. Yang boleh memandikannya, yang boleh hadir di pemandian tersebut orang yang memandikan atau yang membantunya. Berarti kan kalau yang mandikan itu katakanlah 3, ya berarti bertiga. Nak ramai-ramai nak apa? Begitu katakanlah bertiga. Wa waliyuhu, itu walinya, anaknya atau siapa yang mewakilkan, yang memandikan tadi, ya mungkin 5 orang sudah cukup lah. Ya, tidak boleh juga ramai, tidak boleh rame-rame. Intinya fi khalwah, cari tempat yang sekiranya tidak menjadi satu pemandangan oleh orang lain. Jadi kamar. Makanya dulu orang-orang tua dulu kalau buat rumah, ya, di dalam kamarnya ada satu tempat mana dia udah mempersiapkan untuk tempat mandinya. Itu kan dulu orang dulu. Karena kan di bawahnya masih kolong kan. Kalau orang sekarang udah nggak bisa. Kalau rumahnya cor padat, macam mana? Tak bisa dia. Ya, pakai tadi itulah, pakai tempat pemandian tadi. Wa yaj'alul ghasil ala yadihi al-yusra khirgatan. Nah, jadi dikatakan al-ghasil ala yadihi al-yusra khirgatan wa yasubbu 'ala al-mayyit. Jadi ini mayit, ini sarung tangan. Nah, ini gayung. Nah, ini gerak tangannya. Nah, tangan kiri sarung tangan, tangan kanan nyiramin air. Kan tidak perlu terlalu digosok-gosok juga. Mayit, misalkan mayit banyak daki, kata dia. Begini, nanti berkena tanah, bahan begitu. Pokoknya bersih saja.
digosok betul si mayit tersebut. Yaj'alul ghasil 'ala yadihi al-yusra wa yasubbu 'ala al-mayyit ma'an khalisan. Ya, ma'an khalisan. Pertama, ya, sirami air dengan air yang bersih terlebih dahulu. Wal afdal fil ma'i kaunuhu baridan. Karena yashuddul badan wal musahin yukhahi fi shiddatil barad. Usahakan airnya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Wal ma'ul malih aulah minal adab, li'anna al-adba yurakhil badan kadzalik. Ya, kalau airnya asin itu lebih baik. Jadi jangan dikasih garam, udah pokoknya air apa? Khalisan, air yang bersih dulu. Kemudian yusnidul ghasil al-mayyit birifkin. Ya, yang ketiga, si mayit tersebut di apa? Faj'al rakbatahu min ghafahul mayyit yusnidu. Ya, disandarkan mayit itu apa namanya? Dibaringkan mayit tersebut. Ya. Wa fayaj'alu rukbatahu min qafah al-mayyit yusnidu bihima dhahra wa yadul ghusl yumna takunu ala katifil mayyit. Ini sebenarnya apa? Ya, disiram dari atas bawah sampai ke bahunya. Nah, bawah. Pokoknya dari bawah gitu mandikan ya. Dari kanan, dari kaki sampai ke lutut naik ke sampai ke apa namanya? Bahu. Kemudian dimandikan sama kita mandi pun gitu. Kita mandikan dari bawah. Tak ada orang mandi dari atas. Tidak boleh mandi dari atas. Tahu langsung kepala langsung kena, oh bahaya. Ya, tidak diajarkan Nabi. Cara mandinya Rasulullah itu cuci kaki dulu terlebih dahulu. Kakinya dibasahin dulu. Nah, udah betul sampai ke sini sebentar, redakan dulu sebentar, baru siram. Baru kepala itu terakhir. Untung kalau mandi langsung kepala, oh itu bahaya. Ya, kalau Bapak tak mampu bisa jatuh nanti. Ya. Kemudian wa ibhamu yadihi fi nafratin ghafal mayyit. Ya. Jadi begini, diangkat, ya. Palanya diangkat, nah begitu, diangkat pelan-pelan lah. La'alla yamila ra'sah, agar kepalanya tadi pada begini, ngangkat ya, lalu kepala mayit itu terjatuh. Ya. Ganti dia lah, kan? Siram begini. Tapi kalau kita mandikan sih rata-rata apa banyak yang megang. Wa yamsahu hina idzan bi yadihi al-yusra yadunnu li yakhruja ma fi batnihi wa yataharra al-bukhura min awal ghusl ila akhirih liyustira raihah thumma ya'iduhu kama kana. Kan nanti kan ketika dia memandikan itu kan mungkin kotorannya keluar apa semuanya kan. Maka sebelum dia memandikan, usahakan dia membakar wewangian terlebih dahulu. Bahasa itu stanggi ke atau bukhur. Nah, jadi bukhur itu apa namanya? Wewangian di sekeliling tempat dia mandikan itu. Agar nanti kalau tercium aroma yang tidak sedap, aroma ini sudah masuk terlebih dahulu. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah tadi. Entah mungkin maaf mayatnya ndak apa namanya penyakit atau apa kan. Jadi bau sehingga nanti kalau keciuman orang lain yang di luar jadi masalah. Ya, padahal memang mungkin ada penyakitnya yang lukanya itu mungkin cepat membusuk, mungkin saja kan begitu. Tapi kan apa tugas kita bagaimana untuk liyastura raihah agar bau itu tidak keciuman. Nah, inilah tugas yang memandikan tadi untuk betul-betul menjaga. Takutnya kalau dia keciuman keluar, maklumlah orang kita entah inilah apalah, apalagi si mayit itu mungkin ada satu kesalahan dengan terlihat pernah berbuat sesuatu yang tidak nyaman di kampung sehingga orang itulah saya tahu memang ada dosa dia tuh, mungkin itulah kali. Nah, dia kan tidak enak didengar pun tidak nyaman, padahal memang mungkin itu
lukanya atau apa. Summa yu'iduhu kama kan. Yunajjil ghasil al-mayit fa yaghsilu qubuluhu wa duburahu. Nah, jadi maaf, yang memandikan itu pun memandikan, menyirami qubulahu wa duburuhu wa ma hawalaiha biyadihil yusra. Jadi dia harus bersentuhan kemungkinan nanti dengan alat vitalnya. Jadi untuk betul-betul memposisikan barang kotoran depan atau belakang itu betul-betul bersih. Makanya dia wajib menggunakan khirqah. Khirqah itu wajib. Dia tidak bisa bersentuhan langsung dengan kulit ketemu kulit, haram. Tidak boleh. Tidak dihalalkan. Wa ma 'alaiha biyadihil yusra. Nah, dengan tangan kiri. Malfufatan bi khirqatin wujuban. Nah, jadi wajib dengan khirqah itu, atau tidak dengan sarung tangan, mungkin dibungkus dengan kain. Tangan yang memandikan itu dibungkus dengan kain. Mungkin dia tidak bawa sarung tangan apa semuanya. Dia pakai kain saja, dibungkus kain, baru dia boleh menyentuh tempat-tempat yang vital tadi. Kalau tidak boleh, haram. Langsung tangan begini saja haram, tidak dibolehkan. Wujuban wa nadban fi qasrin najasa fi ghairi sawatin. Ya, kalau yang lainnya sunnah. Kalau yang lainnya sunnah dia untuk membungkus tangannya. Tapi kalau pas di tempat yang itu, ngubul wa dubur, kemaluan depan dan belakang wajib. Walaupun laki-laki dengan laki-laki, haram. Kama fi Busyral Karim. Itu dijelaskan dalam kitab Busyral Karim. Wa yukasiru sabbal ma' alaihi liyadhhaba 'ainul kharid wa rihahu ma amkan. Betul, air itu terus dialirkan sebanyak mungkin sampai kotoran itu memang betul-betul bersih. Kemudian yang kelima, yuzilul ghasil bi khirqatin ukhra al-awsakh allati tahta adfarihi wa fi udhunayhi wa anfihi wa famihi wa gada fi ainihi. Dibersihkan di sininya dengan kain yang, kalau dia menggunakan tadi kain yang ini untuk untuk kemaluan, maka ganti kainnya dengan yang baru. Kemudian dia bersihkan kotoran telinga, hidung, mata, semuanya, kuku-kukunya dibersihkan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang menyebabkan air tersebut tidak masuk di bawah-bawah kuku itu dibersihkan. Makanya harus berani betul megang tangan mayat itu, bersihkan. Ini mayat nih, atau bergerak ya kan. Agak-agak seram juga begitu. Al-farihu udhunayhi wa anfihi wa famihi, hidungnya. Tapi jangan enggak hidung diangkat, dimasukkan dia, disiram semprot, tersedak nanti dia, kan begitu. Udah biasa saja, katanya depannya dibersihkan. Yang nampak saja, tidak perlu sampai itu, Pak Ustadz. Kan kalau kita wudhu itu kan sunnahnya sampai istinsar. Nah itu ente yang hidup. Jadi mayat jangan masuk ke dalam, siapa yang nak ngemboskannya keluar lagi, kan begitu. Yang ada dia ngamuk nanti. Dia agak kau mandikan aku tak tentu wudu katanya. Wa anfihi wa famihi wa qadha fi ainihi. Kotoran-kotoran mata dibersihkan semua. Yuwassal ghasil mayyit wudu'an kamilan. Yuwaddi'ul ghasil mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'a adhkarihi. Nah, yang memandikan tadi mewudukan mayit. Selesai dia diwudukan. Nah, yang mewudukan siapa? Yang memandikan. Yang niatnya siapa yang memandikan itu? Jangan suruh mayit niat. Ya kan bercerita. Nah, niat lo ya kata dia. Niat lo kata dia. Sunani wa azkari, dengan sunnah-sunnahnya, dengan zikir-zikirnya. Pokoknya itu tugas si ghasil yang memandikan. Wa takunu khirgatan ala yadil yusra malfufatan yusawwikahu bisababah. Kemudian tangan kirinya dibungkus kain, sebelum dia diwudukan dimasukkan giginya, disiwakkan,
seperti orang disiwakkan. Wa takunu khirgatan ala yadihil yusra malfufatan liyusawwikahu bisabbabah. Wa indama yumatmiduhu wa yanshikuhu yumilu ra'sahu la yasbiqal ma ala jawfih. Nah, kalau memang ini kumur, tapi agak badan si mayit dia apa? Dimerengkan agar air itu tidak masuk. Jadi hanya sekedar saja dimasukkan air, kemudian dimiringkan si mayit tersebut. Wa indama yumatmiduhu wa yunashyiquhu yumilu ra'sahu la'al yasbiqal ma ila jawfih. Nah, jadi badan mayit itu udah dimiringkan. Nah, kemudian dibuka mulutnya, nah, dimasukkan air, supaya air tersebut langsung jatuh. Kalau dia diginikan, baru diginikan, nah, itu nyusahkan mayit namanya. Akhirnya dibuka begini, masukkan air. Air itu takutnya kemasukan dulu, kembung nanti dia. Mau hati-hati gak mandikan mayit nih, ditagih nanti. Yumilu ra'sahu la'alla yasbiqal ma ila jawfi wa tajibu niyatul wudu, wajib niat wudu, wa yusannu du'a ba'dahu, sunnah doa setelahnya. Yughassil ghasil al-mayyita bisidir fa in fuqida fa sabun aw ghairuhu. Ya, kalau bisa dengan sidir, dengan daun sidir. Nah, kalau tidak ada pakai sabun pun tak jadi masalah. Ganti sidir itu kan sabun. Salah sama rot itu 3 kali. Bian yaqtasila ra'sahu mubtadi'an min a'la ila lihiyati summa yadahul yumna min ru'usil asabi ila al-katib ma aqbala min syaqqil ayman ila atrafi asabi'in rijlihi summa yughsilu shiqqahul aysar kama marra fil ayman summa yada'u rijlahu al-yumna ala al-yusra wa yughallibuhu min janbihi al-aysar wa bi tarhi yadihi al-yumna alaihi fa yughsil. Ini nanti kita coba nanti ya. Sunnahnya mandi yang lebih sempurna. Kemudian yughsil mayyit bisidir summa yadahul yumna min ru'usil asabi ilal katif summa aqbala min syaqqil ayman summa yughsil syaqqil aysar kama marra fil ayman. Ini tata cara memandikan. Nanti ya di terakhir saja. Ke-8 yuzilul ghasil as-sidra wa sabun ala katifil madiyah. Yughsilul ghasil qasrata salisah. Ya, nyiram pertama, mandikan pertama, kemudian mandikan lagi yang kedua bima'in mamzujun bi syai'in minal kafur. Nah, udah mandi yang pertama selesai, kemudian disiram lagi yang kedua, airnya dengan apa namanya? Kapur, obat lah, apa namanya? Kapur baru, apa semuanya gitu kan, disiram, dicampur dulu air tersebut dengan benda yang sekiranya mayit tersebut kuatlah, bertahannya lebih kuat. Summa yuqallibu ra'sahu bilutfi'in liyakhruja min famihi ma'asa an yakuna min ma'il ghusul. Pastikan lagi tidak ada air yang tersisa baik di dalam hidung apa semuanya, sehingga dibalikkan mayit tersebut agar sedikit pun air tersebut tidak ada yang masuk ke dalam tubuh dia. Liyakhruja min famihi, baik dari mulut atau dari hidung tadi. Wal akmal minas salasal khamas wa akmalu minhu as-saba wa akmalu minhu at-tisa. Nanti ini kita jelaskan setelah selesai hukum memandikan dulu, kita baca. Kemudian yuqaddul ghasil wa man ma'ahu bil mughtasal basarahu wujuban an auratil mayyit. Ketika yang memandikan bersentuhan dengan kemaluan, maka seluruh yang ada tersebut matanya wajib mejam. Ya, dia tidak boleh melihat, haram. Ya, dia haram. Kalau yang baik yang memandikan atau yang membantunya. Ketika sudah dalam posisi memandikan, kemudian dia bersentuhan dengan kemaluan, maka dia wajib menjamkan mata. Dia tidak boleh lihat, apapunlah bentuknya, dia tidak boleh melihat. Yaghuddul ghasil wa man ma'ahu.
memejamkan mata yang memandikan atau orang yang sekelilingnya fil mughtasal basarahu wujuban an auratil mayyit wa nadban an ghairiha. Kalau yang lainnya sunnah saja, dia tidak ngelihat misalkan sunnah. Tapi kalau pas yang di aurat wajib menjamkan mata, itu hukumnya wajib. Yundabu an yu'iddal ina'an wasi'an lil ma' wa yub'idahu amma yuqadhirahu minar rashash wa yu'iddu ma'ahu ina'ain kadzalik saghiran wa mutawassitan yughrafu bis-saghir. Ya, ini tata caranya saja. Ya, ember atau apa namanya, tempat yang besar gitu. Ini tempat yang air yang pertama, ini air yang kedua, ini air yang ketiga, semuanya sudah disiapkan. Ya, kalau kita sekarang pakai selang ya. Pakai selang, tidak pakai apa? Tidak pakai ember lagi. Tapi intinya tadi ada air yang udah dicampur dengan bahan apa gitu, koper baros atau apa, yang nanti disiramkan lagi yang kedua kalinya. Yundabu talinu mafasilahu ba'da qaslihi. Nah, setelah dimandikan disunahkan lagi melembutkan sendi-sendi si mayit tadi. Ya, sumatuna syifahu la'alla tabattal akfanahu fayusra fasaduha. Bersihkan betul, keringkan mayit itu, jangan sampai ada yang basah. Kalau mayit itu basah, cepat baunya. Mungkin ada yang mau ditunggu sebentar, tapi usahakan cepatlah. Posisikan mandi dengan apa? Memandikan dengan pemakaman itu jangan terlalu jaraknya, jangan terlalu jauh. Misal pemakamannya jam 10, ya berarti mandikan itu jam 8 udah boleh. Kan 1 jam lah katakan. Mandikan 1 jam dengan ini dengan itu semuanya 1 jam. Nah, jam 10 langsung bawa. Jangan terlalu lama juga. Misalkan pemakamannya besok, mandikannya malam. Iya, kalau jenazah tuh apa bagus gitu kan, artinya ndak ada luka, ndak ada apa semuanya itu. Tapi kalau jenazah tuh luka, mungkin ada penyakit apa sehingga keluarlah apa lendir atau apa semuanya, akhirnya tak nyaman, kain kafannya kotor apa semuanya. Nah, itu lebih baik dihindari. Ya, kecuali mungkin mau diberangkatkan ke Jakarta misalkan. Ya, di sini sudah dimandikan. Tapi prosesnya pasti menggunakan apa? Obatan, entah itu formalin, entah itu apa. Nah, kalau biasa kita ini kan tidak ada ceritanya apa namanya pakai formalin, enggak ada. Gitu kan, cuman sekedar kapur baros saja yang dibanyakin. Kapur baros berapalah tahan lamanya dengan baunya mayit. Kita ini kan apa paling baunya, lebih bau kita ini daripada binatang. Kita mencium bangkai bau, tapi badan kita lebih bau lagi. Badan kita lebih amis, lebih nyengat lagi baunya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ali, mengatakan ajibtu limutakabbirin awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Kata Imam Ali mengatakan, aku bingung apa yang bisa disombongkan dalam diri manusia. Diawali dengan setetes air mani yang hina, kemudian diakhiri dengan menjadi sebujur bangkai. Jadi apa yang mau disombongkan? Hari-harinya pun bawa kotoran juga kemana-mana. Jadi kalau kita pikir lagi, hidup kita tak ada yang bisa kita sombongkan. Semuanya kita berakhir akan menjadi bangkai, dan tidak ada yang mau berlama-lama dengan jasadnya kita. Siapapun kita tidak akan pernah mau berlama, orang tidak akan pernah ingin berlama-lama dengan jasadnya kita. Kemudian bi an yaghsila ra'sahu mubtadi'an min 'ala lihiyatihi summa yadahul yumna min ru'usil asabi ila katifihi. Kemudian ini yang lebih sempurna lagi mandikan mayit. Dari yang lebih sempurna bi an yaghsila ra'sahu mubtadi'an min 'ala lihiyatihi. Dari sini mulainya. Dari apa? Dari dagunya, ya, sumaya dahul yumna, tangan kanan, ya, sampai ke sini, kemudian kiri
kemudian kaki. Baru itu sempurna. Ya. Ini yang paling sempurna. Summa yadau rijahul yumna 'ala al-yusra wa yuqallibuhu jambihil aisar. Ya, yuqallibuhu min jambihil aisar. Jadi gimana ya? Mau nanti kakinya kaki mayit itu maaf gini kan, gini kan, jadi gini kan, kaki yang ini naik ke atas, gitu untuk siram bahu, kaki yang kanan naik ke atas, nanti balik lagi kiri ke atas. Kemudian wa yatrahu yadahul yumna alaihi fayughsil ma adbara min yumnahu min katifi ila atrafi asabi rijli summa yada'u rijlahul yusra ila al yumna. Saya punya tim yang mengajarkan ini khusus. Nantilah kapan-kapan saya bawa ke sini. Biar satu hari saya minta dia nanti untuk dia mandikan mayit ya, sebabnya bukan karena ada buku yang dikumpulkan begitu untuk memandikan dia. Nanti satu hari kita selesai bab jenazah, satu hari nanti antum tak usah pakai praktek, nanti biar saya bawa orangnya gitu. Atau lihat warsomo gitu. Gitu. Tapi memang wajib ada yang apa? Ada yang kalau tak bisa, kalau gitu tak bisa. Masa kita mau nunggu praktek apa namanya? Orang meninggal bukan praktek aja dah, mau dipraktekkan ngamuk nanti keluarganya. Ya kita nanti tidak apa-apa, nanti saya bawa teman saya itu untuk bagaimana kesempurnaan memandikan mayit tadi. Ya mungkin nanti dalam satu tempat atau apa tak ada orang yang memandikan, masa mau dibiarkan jenazah begitu saja kan? Ya, jadi mau tidak mau harus punya ilmunya. Ya, semua kita harus punya ilmunya. Nanti kalau kita tidak bisa mandikan, tapi kita tahu caranya. Misalkan ada yang mau mandi, saya mau mandikan, cuman saya tak tahu ilmunya. Inti mandikan ya, nanti anda ajarkan. Gitu. Begitu ya. Tapi tahu ilmunya. Wa yutrahu ayaduhul yusra alaihi fayaghsil ma adbara summa yusra min katifi. Yuzilul ghasil sidr aw sabun min katifil madya. Yughasilul ghasil ghasratas salisah wa hiya al-akhirah. Nah, ini mandi dicuci lagi dengan air yang ketiga. Kemudian terakhir yunda butalinu mufassilahu ba'da ghasli summa tanshifu la alla tabattal aknahu. Yukrahu akhyu syai'in min sya'ril mayyit aw dhufrihi. Makruh ngambil rambut mayit atau kukunya. Mungkin itu seorang guru besar misalkan, diambil lah kukunya atau rambutnya diambil. Makruh, tidak dianjurkan. Al-mayyitul muhrim la yuf'al bihi syai'un mimma yahrum al-muhrim listimari hukmil ihram ba'da wafatihi. Yusannu an yakuna al-ghasil aminan. Nah, ini penting ini. Disunnahkan bagi yang memandikan aminan, carilah orang yang jujur. Fa in ra'a khairan dzakarah, kalau dia melihat satu kebaikan maka dia boleh menceritakannya. Au didduhu satarah, atau dia melihat satu kejelekan maka wajib bagi dia untuk menyembunyikan, wajib menyembunyikannya. Ya. Dan tidak menyebutkan. Kalaulah dia ingin bercerita, ya dia cerita tapi tanpa menyebutkan namanya. Oh enggak bisa gak habis itu dia cerita. Ya, saya ini sebenarnya tak ada cerita, kata dia. Saya tak sebut namanya. Baru kemarin saya mandikan mayit. Nah, dia bilang kemarin ini enggak kasih pulang meninggal. Nah, dia memang tak nyebutkan namanya. Baru kemarin katanya. Kemarin enggak dia baru mandikan yang meninggal di kampung nih. Di kampung kita baru kemarin meninggal, kata dia. Kita agak nyebutkan cuman. Jadi kalaupun ingin cerita ya cerita ya untuk mengambil sebuah ibrah, pelajaran ya, tanpa menyebutkan namanya si fulan. Al-aula fi ghasli rijil ar-rijal. Nah ini yang sering ditanyakan beberapa minggu yang lalu kan.
Al-aula. Di sini dikatakan tidak mewajibkan. Al-aula fi ghuslir rajul ar-rijal, yang memandikan laki-laki ya laki-laki, yang memandikan perempuan ya perempuan. Dan tidak harus istrinya atau suaminya yang memandikan, tidak. Kalau dia perempuan ya yang memandikan perempuan. Tapi apakah boleh? Kan itu yang ditanyakan. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau memang dia mau yang memandikannya itu istrinya atau suami yang ingin memandikan, boleh, tapi tidak disunahkan. Yang lebih dianjurkan dia perempuan berhadapan dengan perempuan, laki-laki berhadapan dengan laki-laki, karena tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Tapi bukan berarti tidak diajarkan menjadi sebuah hukum keharaman. Seandainya memang itu afdol, maka Rasulullah lebih-lebih lagi memerintahkan istrinya, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Aisyah kan termasuk seorang wanita yang cerdas, hebat, pintar. Ya, jadi betul-betul Rasulullah itu mempersiapkan seorang istri yang untuk menyebarkan Islam betul-betul. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan 2000 lebih hadis dari Rasulullah SAW, khususnya tentang permasalahan perempuan itu lewat Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah kalau ingin menceritakan langsung kepada perempuan terkadang tidak nyaman, hanya dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan saja. Nah, tapi kalau lewat Sayyidah Aisyah kan lebih nyaman, karena dia dengan sesama wanitanya. Nah, makanya banyak orang itu bilang, kenapa sih Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah? Yang pertama, Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Rasulullah mempersiapkan seseorang yang betul-betul wanita yang cerdas. Cerdas betul Sayyidah Aisyah ini, tidak sembarangan, zakiyah. Betul-betul cerdas, pintar, kritis Sayyidah Aisyah ini dalam bentuk apapun. Sayyidah Aisyah seorang wanita yang tegar, yang kuat, betul-betul kuat. Bayangkan Sayyidah Aisyah setelah itu dia tidak menikah, dia memang betul-betul menebarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Wal afqah minhum mugaddam. Nah, ini afqah itu orang yang faqih, yang pintar dalam bab fikihnya pintar, bab mandikan mayitnya juga pintar. Itu yang lebih utama. Ada yang pintar bab fikih tapi tak pernah mandikan, tak bisa gak? Ya, tak pernah praktek. Sama misalkan ada ustadz belum pernah pergi haji, ngajar haji, alah bingung seorang sebenarnya. Iya, macam mana dia bisa menjelaskan haji? Nanti Anda melempar jumroh ya, kata dia. Begini, nanti Anda ke Musdalifah ya. Yang ngomong ini belum haji. Mungkin antum lebih percaya lagi dengan orang yang sudah pergi haji. Makanya kata guru saya dulu, orang yang pintar ilmu haji ini adalah orang-orang yang di sana, gaid-gaid di sana itu yang sering pergi. Nah, itu yang pintar tuh. Kalau yang tak pernah pergi haji nih, mau berapa kitab pun dia pelajari, paling dia bayang-bayangkan ya. Cuman ya Musdalifah tuh ya. Nanti habis dari Arafah, sholat asar, sholat maghrib, jamak takdim, jalan ke Musdalifah ngambil batu. Macam mana ya Musdalifah? Tak ada bayangan. Habis itu jumroh. Macam mana yang lempar tuh ya? Tak pernah mandang macam mana jumrohnya, tak bisa. Ya bisa ya, cuman ngejelaskan saja. Cuman tak praktek, tak tahu. Tak bisa. Nah, lain dengan orang yang sudah pergi ke sana, udahlah dia itu alim dalam fikihnya, pas pula dia juga orang yang melakoni hal tersebut, ya sempurnalah. Jadi dia pun jelaskan pun nyaman. Ya, jelaskan nyaman. Ini Pak Ustadz sudah pernah pergi haji, Pak Ustadz? Belum tuh katanya. Repot tahu urusannya. Ya, tapi hukumnya dia pasti tahu, hukumnya dia akan mengerti. Tapi secara detail sulit karena tak pernah
apa namanya melakukannya. Wal afqah minhum, sama kayak saya, ya, sama nih kayak saya nih, ya ngomong ya begini, mandikan mayit putar sana putar sini. Pak Ustadz sudah pernah mandikan mayit belum? Nah, udah, jangan suruh saya mandikan mayit. Nah, makanya tadi saya bilang, saya cuma tahu ilmunya, tapi praktek tak pernah. Nah, kalau mau praktek nanti saya bawakan kawan saya itu, dia memang prakteknya dia padu dia, gitu. Karena dia memang hari-hari dengan mayat, gitu. Kalau saya tidak, saya agak bergegar. Saya tidak takut, cuman bergegar ya sikit. Wa yajuzu ghuslu zauji li zaujah wal akas. Nah, ini dikatakan boleh memandikan, suami memandikan istri atau istri memandikan suami, boleh saja. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi tetap afdolnya laki-laki yang memandikan laki-laki. Selesai. Itu usah ditanyakan lagi. Ya. Pak Ustadz, macam mana kalau istri yang ditanyakan lagi pula. Jadi itu usah ditanyakan lagi. Laki-laki yang memandikannya laki-laki. Perempuan yang memandikannya perempuan. Itu yang afdol. Seandainya memang si istri memaksa dia yang mau mandikan suaminya, silahkan, kan begitu. Atau sebaliknya, si suami memaksa untuk memandikan istrinya, dia monggo, silakan. Tak jadi masa, jangan didebatkan. Tak boleh ya, bapak ya, begini. Berdebat pula orang nak dimandikan ini. Jangan pakai debat-debat. Orang mau cepat ini urusannya ini. Idza lam yajid illa ajnabiyyun yughsil mar'a aw ajnabiyyun yughsil rajul tayyummimal mayyit. Seandainya nih tak ada. Ini perempuan. Yang meninggal perempuan. Yang ada semuanya ini laki-laki. Misal yang meninggal perempuan tak ada. Yang mahramnya juga enggak ada juga yang memandikan ini. Maka si mayit ini tidak dimandikan, ditayamumkan. Selesai. Nggak boleh ada yang mandikan. Laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi, berani untuk mandi kan haram. Nggak boleh, udah. Dia ditayamumkan, selesai, angkat, kuburkan. Nggak boleh. Kecuali tadi ada suaminya, anaknya, atau apanya, itu iya boleh. Keponakannya, itu boleh. Selain itu, nggak boleh. Kalau cuman dia ya, atau sebaliknya, laki-laki ya satu, yang semuanya perempuan misalkan, ya sudah. Idza lam yujad illa ajnabiyyun ghusl mar'a aw ajnabiyyun li ghusli rajul yumimal mayyit. Idza ta'azzara al-ghusl li faqdil ma' li tahri badal ma' li nahwi harakin yumima. Seandainya susah air dan posisi mayit ini akan membusuk, ya. Nunggu air dengan keadaan si mayit tadi seandainya menunggunya air itu lama, ya, maka si mayit ini ditayamumkan daripada si mayit ini membusuk, badannya udah pecah atau udah keluar cairan atau air tak datang, mungkin kesusahan air atau semuanya. Maka cepatlah tayamumkan, nanti disolatkan dan dikuburkan. Itu yumima, dia atau memang mayitnya itu terbakar, udah tak bisa apa-apa. Mayit terbakar jangan dimandikan lagi, mau diapakan? Apa yang nak dimandikan? Gitu. Badannya hancur, diangkat pun lepas begitu, ya, lepas semua. Ya, waktu saya bertetangga tuh pernah di sana, di gang saya, tetangga saya belah sana, dia punya emak, dia menyesal seumur hidupnya. Dia suami istri, jadi dia tuh pergi berjalan. Emak itu udah tua. Jadi dia pergi, dikuncikanlah rumah itu kan, dikunci kamar, dikunci apa semua dikunci. Lama gak dia pergi kan? Dia pergi lama. Dia pulang, rumah tuh kebakar. Ya. Jadi dia punya ibunya sendiri itu
Dia mau masuk itu, pas dia nyampai, api itu udah besar gitu. Rumahnya pun kayu gak kan? Udah besar api itu. Dia tuh saking histerisnya dia tuh, si anak laki-laki tadi tuh, dia pengen robos apa? Api itu, mau diterobos, mau diambilnya jasad ibunya tadi itu. Cuman ditahan lah. Habis barang apa? Barang udah hancur apa semuanya nggak bisa. Akhirnya bertunggulah sampai pemadam kebakaran semuanya. Itu dia sampai sekarang dia tuh betul-betul menyesal. Dia merasa apa? Merasa berdosa. Ya, seakan-akan macam apa namanya itu? Ngunci lah. Macam ngunci emaknya, macam bunuh. Macam bahasanya itu macam bunuh emak sendiri begitu. Allah Akbar. Ya hati-hatilah. Ya. Kan ada juga ya apa namanya itu. Baru-baru nih ibunya berjalan meninggalkan anak. Ya, sama kayak itu. Kalau tidak salah anaknya tuh kebakar juga katanya. Meninggal juga. Ya, lama dia berjalan meninggalkan anaknya. Ya, dia berjalan sama orang, sama laki-laki, dia berjalan, anak dikuncikan, terbakar kak, meninggal. Proses polisi juga katanya. Entah itu menyengaja atau apa semuanya, tapi tak ada lah orang menyengaja. Gitu. Masyaallah ya. Idza arada an yughsilahu salasan kama madahu khamsan aw sab'an aw tis'an fa tafsiluhu kama yali. Nah, ini jadi intinya mencuci itu bisa 5 kali atau 7 kali sampai 9 kali. Nah, itu menyiramnya tadi itu. Nah, nanti ada tafsilannya sendiri. Ada rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Pak. Kalau sekarang sudah canggih banyak alat untuk penyanggaan mayat dimandikan dari istirahat. Manual. Yang menjadi persoalan di sini orang yang memandikan atau yang membantu memandikan. Tapi dia ini sedang tidak suci, tidak berwudu, atau dia punya hadas besar, hadas kecil, apakah itu sudah membatalkan atau masih dibolehkan? Lalu kedua, bagi mayat yang tidak mempunyai gigi, jadi kan harus disuap, yang tidak mempunyai gigi itu tidak disuap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi, langsung. Oke, Bu. Misalnya yang mandikan mayat itu kita lihat tuh orangnya tidak warak, Ustaz. Misalnya gimana orangnya kita lihat sehariannya, kita tahu lah keseharian dia. Terus apakah wajib orang mandikan mayat itu sholat? Tapi sementara ini setiap dia mandikan mayat itu tidak menyolatkan, itu gimana Ustaz? Dua dulu ya. Yang pertama, apakah boleh orang yang haid atau junub tadi memandikan? Boleh, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Bahkan tidak makruh, tidak apa-apa. Walaupun dia dalam keadaan junub atau dia dalam keadaan haid, menstruasi, tidak apa-apa. Ya cuman orang-orang kita itu ya begitulah. Ya. Apa namanya? Yang haid tak boleh dekat-dekat ya, kata dia. Ini tidak ada. Jadi boleh, tidak apa-apa. Kalau memang tak ada lagi, dia pun boleh. Kalau ada yang lain ya tidak apa-apa. Ya seharusnya ya dia pun bersuci lah, bersih. Tapi kan kita cerita hukum ini kan, hukum boleh atau tidak. Boleh, tidak apa-apa.
Yang ini junub atau yang ini haid, enggak apa-apa. Boleh, tidak ada hadas. Kemudian yang kedua, si mayit tak bergigi. Ya udahlah, jangan iya, terus dipaksa. Iya, tak ada giginya. Paling gini-gini kan ya, sedikit lah untuk mengambil satu kesunahan begitu. Tapi kemudian ibu tadi apa ujung yang memandikan tadi tidak menyolat. Orang itu tidak sehari-hari gimana gitu, Ustaz. Nah itu gimana, Ustaz? Terus dia memandikan, apakah wajib Menyolat ya? Oh, enggak. Ya. Yang memandikan ya misalkan kita tahulah profil hidupnya gitu kan. Ini yang mandi kan kadang tak sembahyang, kadang ini. Enggak apa-apa. Yang penting dia muslim, enggak apa. Hukum dia enggak sholat itu urusan dia dengan Allah, dan kita enggak ada. Itu hukumnya cuman memandi, fardu kifayahnya kita yang mandikan. Apakah dia diwajibkan untuk menyolatkan? Enggak juga. Kalau sudah ada yang menyolatkan ya sudah. Tapi bagi dia apakah sunnah untuk menyolatkan? Ya tetap disunahkan. Setiap kita tetap disunahkan untuk menyolatkan. Hanya saja kadang kita ini begitulah. Pergi ke ngelayat orang meninggal, rata-rata tuh banyak tak sembahyang. Saya bingung. Ramai. Iya. Pas nyolat kan saya punya bertiga aja. Bertiga, padahal keluarganya tuh ramai datang. Nak marah, bukan hak saya. Cuma jadi pemandangan saya aja. Udah bukan berapa kali lah. Antum mungkin yang mengalami seorang lah gitu. Iya, ramai keluarganya, ramai apa semua. Coba antum tengok nanti waktu nyolatkan. Ada tuh. Jadi datang ke situ tuh mau ngapa coba? Kan begitu. Duduk tekak kaki, ngopi apa semuanya depannya mayat. Apa hal? Makanya saya ingat betul. Karena saya mandang tuh kalau orang kita dulu kan buat peti kan ramai-ramai kan. Kadang buat peti tuh banyak ngomong Iya, gesek ngomong ngukok apa banyak bergurau banyak ini. Jadi bahan candaan ndak nyaman kita mandang tuh ndak enak. Orang lagi berduka kok. Iya kalau sedih-sedih benar tak ada ya. Bukan nggak suruh meraung-raung, bukan. Apa tuh menghormatilah kan. Maka sekarang itu enaknya beli ya. Udah. Beli semuanya peti, beli apa semuanya udah selesai. Ini kerja tak seberapa. Ngomong sana begini ribut. Kasihan. Ya, kasihan yang lagi ditinggalkan sedih. Kemudian jenazah juga enggak dihormati betul-betul. Bahkan dia datang tak ada dia tengok jenazah tuh. Saya pun bingung ya Allah. Ya, kita ini ya, datang sebentar duduk kayak di depan jenazah tuh. Ya, kemudian baca apa semuanya kan? Ya, baca paling enggak antum enggak mau baca tahlil, tak bisa baca tahlil, antum baca qul huwallahu ahad 10 kali selesai. Nah, itu yang Nabi ajarkan. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Nah, hadiahkan itu untuk si mayit. Oke, kalau kita tak pengen baca tahlil, tak pengen baca apa, baca aja qul huwallahu ahad 10 kali, selesai. Hadiahkan untuk mayit tuh. Ah ini surga, istana aku hadiahkan buat kau ya, kata dia. Udah selesai. Ya, jadi daripada datang tekak kaki kok si mayit ada orang meninggal tak ada urusan dan ini dah macam orang kopi dibuat ni. Tak betul. Jadi banyak yang hadir tapi nyolat kan wallahu alam. Mungkin orang tu tak tergerak hatinya, tak paham enggak saya. Kita pun belum tentu enggak kita ni banyak yang nyolat kan. Makanya beruntung kalau yang nyolatkan itu banyak, itu tanda-tanda juga loh Bapak Ibu. Ya. Yang nyolatkan itu lebih dari 40. Itu tanda-tanda juga. Kita takutnya kita meninggal tak ada yang ngantari teramai. Wah itu sedih juga. Iya. Dan tergantung lah nanti macam mana kita meninggal. Wallahu alam. Iya. Ada orang itu payah kakinya untuk melangkah, payah.
entah ngapa aja. Ya mungkin si mayit tadi. Tapi kan ini kan bukan babnya lagi bahas itu. Ini kita bahas tentang hukum tadi. Ya kalau dia tidak nyolat kan tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Itulah. Tidak boleh dimandikan atau dikafani ya itu mati syahidnya bagaimana Pak Ustaz? Apakah mati orang lain kan juga mati syahid ya? Bencana juga mati syahid. Membela agama juga mati syahid. Mati syahidnya bagaimana Pak Ustaz? Oh iya. Ini ya syahid. Syahid itu kemarin yang kita bahas, syahid itu ada tiga kan? Ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia dan akhirat adalah orang yang meninggal di peperangan, wajib meninggal di medan peperangan dan peperangannya melawan orang kafir, li'ila'i kalimatillah. Dia datang itu betul-betul untuk mengangkat kalimat tauhid. La ilaha illallah. Meninggal dia di situ, maka dia dikatakan mati syahid dunia dan akhirat. Di dunia dia tidak disolatkan, dia tidak dikafankan, dia tidak dimandikan. Dikafankan ya dibungkus saja begitu. Dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan dan langsung dikuburkan. Di dunia dia diperlakukan seperti itu syahid, di akhirat pun dia mendapatkan martabat syahid. Yang kedua, ada namanya syahid dunia, tidak akhirat. Di perang membela agama Allah, mati juga di peperangan, tapi niatnya bukan untuk membela agama Allah. Ada niat terselubung di situ, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu apa. Mati dia di situ. Dia tetap di dunianya diperlakukan seperti orang mati syahid karena orang tahu dia meninggal di medan peperangan kan begitu. Dia tidak disolatkan, dia tidak dimandikan, kan diperlakukan syahid. Tapi di akhirat dia tidak tergolong orang mati syahid karena niatnya tadi salah. Yang ketiga, syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Apa itu? Contoh kemarin orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut atau melahirkan atau apalagi mabtun atau apalagi kemarin itu beberapa hal tenggelam. Ini orang ini syahid ya. Dia syahid akhirat. Dunianya tak boleh kita memperlakukan dia seperti orang syahid yang mati dalam peperangan. Dia tetap disolatkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Tapi derajatnya nanti dia bisa bersama orang-orang mati syahid. Maka dikatakan dia syahidul akhirah, tapi tidak dunia. Namanya syahid. Ada orang meninggal misalkan dalam keadaan tenggelam, syahid. Ya, syahid ya. Syahid di akhirat. Dunia ya tetap diperlakukan seperti biasanya. Wallahualam. Itu pembagian syahid terakhir, Pak Ji. Terakhir. Assalamualaikum. Meninggalnya kan siang atau sore, kemudian ada membuka asar ya kan dalam dia ada pakaian. Kira-kira sebaiknya pakaian itu kita kedua itu memandikan, berarti disunahkan yang itu memandikan itu memakai sarung tangan, disunahkan itu. Ketiga, kalau kukunya panjang, apakah memang kuku potong atau kuku buat potongannya itu? Kemudian keempat, waktu mandikan membersihkan di tempat perawatan ini, apakah cukup kita tutup, kita rata itu, atau tadi yang kata diskusikan itu ditutup mata itu,
Tapi yang saya lihat biasanya itu malah lihat Apa? lihat adalah kendaknya. Oh, dilihat. Tapi karena saya belum belajar ilmunya pasti. Nah itu tadi apakah kita balik boleh buka mata tapi kayaknya ditutup gitu. Jadi hanya tangan aja yang membersihkan. Yang pertama banyak pula tadi itu ya. Iya, iya. Yang pertama apa namanya baju setelah dia dipastikan meninggal maka langsung digunting baju tadi. Setelah digunting langsung ditutup dengan kain seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan dibiarkan dengan bajunya, udah langsung dipotong. Yang kedua, kuku. Menurut qaul qadim Syafi'i, qaul qadim itu pendapat yang pertama kali itu Imam Syafi'i mengatakan tidak jadi masalah, dibiarkan saja kuku, rambut apa semuanya dibiarkan. Tapi menurut qaul jadid itu dipotong. Ibarahnya itu menurut qaul jadid disunahkan untuk memotongnya. Saya bacakan dulu. Ini bagus ini. Ibarahnya saya bacakan begini. Dalam Fatwa Kabir Imam Al-Haytami, Imam Ibn Hajar, qala Syafi'u radhiyallahu anhu, min ashabina man ra'a khal'ahu asy'ara wa taqlimul adhafir wa minhum man lam yarahu. Qala al-Muzani wa tarakahu a'jab ila li'annahu yasiru ila bila an galilin wa nasallallahu zalikal masir. Qala mardi amma akhdhu sya'ruhu wa taqlimul dhafri fa ghairu ma'murin bih idza kana yasiran. Imam Syafi'i bilang tidak, biarkan saja. Termasuk pendapat daripada murid-muridnya juga Imam Syafi'i mengatakan biarkan saja. Jadi tidak dipotong. Qauluhul qadim akhdahu makruh wa tarkuhu aulah. Wa madhabu Malik wal Muzani. Wa qaulul sani wa huwa qaulu fil jadid in anna akhdahu mustahabbun wa tarkuhu makruh. Qaul jadidnya sekarang berarti Imam Syafi'i waktu di Baghdad mengatakan tidak dipotong, dibiarkan saja. Direvisi kembali pendapat itu di qaul jadidnya, pendapatnya dia tetap dipotong. Ya, qaul jadidnya tetap dipotong. Dikatakan di qaul sallallahu alaihi wasallam, isna'u mumayyitikum ma tasna'una bi arusikum. Perlakukan mayit itu seperti engkau memperlakukan pengantin. Nah, itu Nabi mengatakan. Macam mana sih kita menghias pengantin? Kan kukunya dipotong, dibersihkan, apa namanya itu? Pedikur ya. Pedikur, menikur, apa semuanya dibersihkan, apa semuanya begitu. Nah, apa? Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi mayit itu betul-betul dalam keadaan bersih. Nah, cukuplah ini. Jadi dua pendapat itu. Kalau nanti ada yang mengatakan biarkan saja, berarti dia mengambil pendapat lamanya Imam Syafi'i waktu di Baghdad. Kalau dia mengambil pendapat yang baru dengan memotong rambut, kuku dan semuanya, berarti menggunakan pendapat yang saat ini. Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi terakhir? Iya, membersihkan tadi. Sarung tangan itu sunnah kalau di tempat yang lain. Wajib kalau bersentuhan dengan kemaluan, itu wajib. Nah, sarung tangan sunnah untuk di tempat yang lain. Apakah dia harus memejamkan mata? Wajib. Enggak memejamkan mata. Misalkan bukan enggak gini, enggak. Atau gini pun termasuk memalingkan kan. Intinya kan tidak melihat. Intinya memejamkan mata itu kan tanda melihat, kan begitu. Enggak harus cuma orang buta pula dia. Tak ada. Artinya ya bagaimana dia menghindarkan lah matanya ke atas ke atau kemana ke begitu kan.
Yang penting dia tidak pun jasadnya mayit itu kan udah tertutup kain kan. Nah, kan dia gini pun artinya dia tidak memandang. Nah, lain kalau mayit itu terbuka semuanya dia. Nah, itu itu lain cerita. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.